Tantangan mungkin, rintangan mungkin rasanya sulit untuk dilewati. Tapi saya mau katakan bahwa cintanya Tuhan, kebaikannya Tuhan bisa menerobos sesulit apapun tantangan masalah yang sedang kau hadapi. Percayalah bahwa cintanya Tuhan mengubah keadaan kita, mengubah hidup kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini biarlah setiap kita ambil waktu kita, luangkan waktu kita untuk berani percaya bahwa Tuhan mau mengalirkan kekuatannya pagi ini lewat kebenarannya. Tuhan mau kasih kita energi untuk kita bisa melangkah, untuk kita bisa menghadapi setiap masalah tantangan di hari ini lewat kebenaran yang memerdekakan kita. Kita buka hati kita, luangkan waktu kita untuk firman Tuhan jamah kita, mengubah cara berpikir kita. Banyak orang hari-hari ini menjadi cemas, takut, khawatir karena berpikir ketika ada masalah Tuhan diam saja. Mungkin sedang menunggu jawaban doa dan jawaban itu belum juga datang, tak kunjung juga datang. Mungkin sedang menunggu pertolongan dan pertolongan itu belum terlihat, lalu berpikir kayaknya Tuhan gak sayang lagi sama saya. Tuhan pergi dari hidup saya, kayaknya Tuhan diam aja. Dan kita seperti menunggu belas kasihan Tuhan. Tapi inilah isi hati Tuhan yang harusnya kita tahu sehingga kita bisa berharap dalam hidup ini, bisa percaya. Dan ketika kita percaya, Alkitab bilang tanpa iman tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita beriman, percaya, di situ ada perkenanan Tuhan atas hidup kita. Ini isi hatinya Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita sejak di perjanjian lama. Dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Baca ayatnya, sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan menunjukkan kerinduannya. Tuhan mau menunjukkan kebaikannya. Tuhan mau tunjukkan pertolongannya. Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan sangat menyayangi kamu. Bukan kita yang sedang menunggu Tuhan berbuat sesuatu, tapi Tuhan yang tidak sabar untuk memberikannya buat kita. Yang seringkali menghalangi kita untuk kita menerima kebaikan Tuhan, yang seringkali membuat kita sendiri gagal menerima kebaikan Tuhan. Bukan Tuhan yang menahan-nahannya. Tapi Alkitab menyebutkan ketika Yesus di Nazaret tidak banyak buat mujizat karena di situ banyak yang tidak percaya. Seringkali ketidakpercayaan kita, kekecewaan kita, amarah kita yang membuat kita tidak menerima kebaikan Tuhan. Tuhan menunggu saatnya, Tuhan lagi tunggu. Tuhan menunggu saatnya. Waktu yang tepat untuk memberi kebaikannya, pertolongannya, kasih sayangnya buat kita. Dan Tuhan gak diam. Alkitab bilang Tuhan gak pasif. Dikatakan Ia bangkit, sebab itu Ia bangkit dan hendak menyayangi kamu. Jadi Tuhan gak diam, Tuhan bangkit. Tapi seringkali kehidupan ini ketika ada masalah, Tuhan mau kita belajar percaya. Tuhan bukan menunggu atau menahan-nahan jawaban doa. Tapi Tuhan mau percaya kita lebih meningkat lagi. Ingat kisah ketika Marta Maria meminta kepada Yesus untuk datang karena adiknya sakit. Alkitab berkata Yesus bukannya datang, Yesus malah menjauh dari Betania. Pergi ke Yudea, lebih jauh lagi keadaannya. Dan setelah Yesus di Yudea, Alkitab berkata Lazarus mati. Dan dari Yudea untuk ke Betania, tempat di mana Lazarus ada, itu butuh perjalanan yang cukup lama juga. Sehingga Yesus memang datang juga ke Betania, tapi setelah Lazarus 4 hari mati. Kenapa kok kayaknya Yesus menunda-nunda perjalanannya, menunda-nunda kesembuhan buat Lazarus? Kebenarannya bukan Tuhan menunda. Tuhan menunggu saat yang tepat untuk memberikan jawaban doa yang lebih besar, untuk menunjukkan kebaikan kasih sayang yang lebih besar, supaya kita bisa menangkap bahwa kasih sayang Tuhan lebih besar
dari setiap kesulitan kita. Sehingga ketika Yesus datang, hari keempat Lazarus mati, Yesus berdiri di depan kubur Lazarus dan Yesus berteriak, "Lazarus keluar." Lazarus dibangkitkan. Marta Maria bukan hanya melihat bahwa Tuhan tepati janjinya, jawab doanya, tapi Tuhan jawab doa jauh lebih banyak, lebih besar. Mereka meminta Tuhan menunjukkan kebaikannya. Tuhan menunjukkan kebaikannya jauh lebih besar. Jika hari ini kau sedang menanti jawaban doa, menunggu jawaban doa yang tak kunjung datang juga, saya curiga Tuhan mau memberi jawaban doa yang lebih besar. Tuhan mau menunjukkan kasih sayang sehingga kita nggak bisa menyangkalnya bahwa kebaikan Tuhan sangat besar atas hidup kita. Pagi hari ini saya nggak tahu masalahmu apa. Apa yang sedang kau tunggu, sedang kau nanti untuk jawaban doamu. Tapi saya beriman, pagi ini bukan kebetulan kau menyaksikan Morning with the Word. Tuhan sedang menguatkanmu. Tuhan mau jawab doamu jauh lebih banyak, lebih besar dari yang engkau duga, engkau pikirkan, engkau harapkan. Dan sekali lagi, kasih sayang Tuhan lebih besar dari masalah kita, dari tantangan kita. Mungkin masalah kita besar, Pak Pendeta, masalah saya besar. Tantangan yang saya hadapi sangat besar. Tapi percayalah, kasih sayang Tuhan tidak bisa disaingi oleh masalah. Dia selalu jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Yuk kita buka Ratapan 3 ayat 32, saya bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan, setelah ia memberikan penderitaan, ia pun berbelas kasihan. Karena ia tetap mengasihi kita dengan kasih yang tak ada batasnya. Keadaan mungkin memburuk, tapi kasih sayang Tuhan tidak ada batasnya. Jauh lebih besar dari buruknya keadaan. Tantangan mungkin, rintangan mungkin rasanya sulit untuk dilewati. Tapi saya mau katakan bahwa cintanya Tuhan, kebaikannya Tuhan bisa menerobos sesulit apapun tantangan masalah yang sedang kau hadapi. Percayalah bahwa cintanya Tuhan mengubah keadaan kita, mengubah hidup kita. Ingat, ada orang yang mungkin rasanya nggak tertolong lagi. Di Yohanes pasal 4, maksudnya keadaan hatinya. Karena dia punya 5 suami. Dan sekarang tinggal bersama laki-laki yang bukan suaminya. 6 berarti 6 laki-laki bersama dia. Tapi Alkitab berkata dia selalu keluar timba air, nggak berani di pagi hari, tapi di siang hari. Mungkin dia, banyak orang mulai menolak dia, nggak menerima dia, dianggap orang yang nggak baik, orang yang berdosa. Sehingga dia datangnya di siang hari. Dan sangat mungkin dia orang yang haus akan validasi. Dia coba cari kepada laki-laki 1, tidak ditemukan, laki-laki 2 tidak ditemukan, 3 tidak ditemukan juga, sehingga ada laki-laki ke-4, ke-5, dan sekarang ke-6. Tapi datang laki-laki ke-7 di siang hari itu, namanya Yesus, 7 angka sempurna. Dan Yesus menunjukkan kasih sayangnya, penerimaannya. Apa yang terjadi ketika wanita ini menerima kasih sayang dan anugerah dari Tuhan, menerima belas kasihan dari Tuhan. Saya mau katakan bahwa kasih sayang Tuhan lebih besar dari semua rasa haus, rasa lapar, semua dari kebutuhan, keperluan kita. Kasih sayang Tuhan jauh lebih besar. Dan itu mengubahkan wanita ini. Wanita ini bukan hanya diubahkan, tindakannya pun berubah. Dia menginjil ke seisi kota. Lihat bahwa kasih sayang Tuhan lebih besar dari keadaan terpuruk apapun. Kasih sayang Tuhan lebih besar dari setiap tantangan, dari setiap masalah. Kasih sayangnya jauh lebih panjang, jauh lebih hebat, dan bergerak lebih jauh menjangkau kita sehingga menerobos setiap rintangan, setiap blok, setiap tembok yang coba membatasi hidup kita. Wanita ini mungkin hidupnya jadi bergumul di situ-situ saja, nggak bisa bangkit. Tapi ketika dia menerima kasih sayang Tuhan, hidupnya jadi bangkit. Dan saya percaya Tuhan mau hidupmu bangkit, hidupmu bergerak lagi, melangkah lagi. Ada kasih sayang Tuhan yang lebih besar dari masalah dan tantangan di hidupmu. Pagi ini, firman Tuhan boleh menyegarkan kita, menguatkan kita. Mari setiap kita kalau ada masalah, tantangan, serahkan kepada Tuhan. Percaya kasih sayangnya ditunjukkan buat kita. Jangan tunda waktu untuk percaya, jangan tunggu waktu untuk berharap. Ini waktunya untuk berharap, untuk percaya. Dan inilah waktunya untuk kita menerima
kasih sayang Tuhan yang besar di hidup kita. Mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran, buat firman yang kami dengar, sungguh menguatkan, meneguhkan, menyemangati kami. Pagi ini hamba berdoa menyerahkan anak-anak-Mu kemana pergi melangkah di hari ini. Tuhan temani, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, yang beban berat beri kelegaan. Di dalam nama Yesus, segala hormat, kemuliaan, kejayaan, kebesaran buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Kasih sayang Tuhan jauh lebih hebat dari setiap tantangan, masalah, rintangan yang sedang saya hadapi. Itu sebabnya saya nggak akan menyerah untuk percaya. Saya akan melangkah lebih jauh bersama Tuhan. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati. See you.